Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Seperti kita ketahui, sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat telah mengalami upgrade yang bisa dibilang signifikan menjelang gelaran Superbike tahun 2022 yang lalu. Dan bisa dibilang penyelenggaraannya begitu sukses dan juga proses upgrading dari sirkuitnya itu memang luar biasa, banyak banget sesuai dengan apa yang bisa saya lihat dan saya rasakan ketika saat mengetes 3 kali sirkuit ini menggunakan motor 250 cc. Dan bukan hanya soal sirkuit sebenarnya, uh, part-part lainnya atau bagian-bagian lainnya seperti infrastruktur lainnya yang menunjang itu, teman-teman, saya lihat memang jauh lebih siap dan jauh lebih lengkap bila dibandingkan dengan misalkan contohnya pada saat gelaran MotoGP 2022 yang lalu. Nah, kita belum ngomongin masalah infrastrukturnya. Sekarang kita akan mencoba detail bertanya kepada salah seorang member dari MGPA mengenai apa yang telah dilakukan ya mengenai upgrade sirkuitnya sendiri. Karena ini adalah core-nya gitu ya. Apa yang dilakukan di aspalnya, apa aja yang di upgrade, apakah ada terjadi perubahan spesifikasi? Langsung aja kita tanyain buat teman-teman sekalian. Di beberapa pekan yang lalu, terutama di sekitar gelaran Superbike, itu banyak banget pertanyaan dari teman-teman semua mengenai kondisi track dari sirkuit kita bersama, yaitu sirkuit Mandalika. Saya sudah mencobanya sebenarnya sebelum hari ini, sehari sesudah Superbike pada saat pengetesan ban Pirelli. Ditambah lagi ada track day dari Astra Honda Motor menggunakan Honda CBR 250 RR. Saya sudah menceritakan kepada teman-teman sekalian, kondisinya pada dasarnya adalah bila dibandingkan dengan sekitar gelaran MotoGP 2022 atau Superbike tahun lalu itu berbeda. Gimana menurut Phil sih ini lebih halus, lebih smooth. Nah, untuk lebih jelasnya saya sedang berada di sirkuitnya langsung dengan salah satu narasumber yang bisa dibilang salah satu orang yang cukup mengerti mengenai keadaan track dan apa aja yang telah dilakukan, pengembangannya, improvementnya, dengan Mas Andika dari Track and Race Control Supervisor. Nah, Mas Andika, ini banyak banget pertanyaan. Jadi pada dasarnya proses resurfacing atau pengaspalan ulang itu dilakukan berapa persen sih dari seluruh badan track sirkuit ini, sirkuit Mandalika? Jadi kalau secara keseluruhan kita hanya mengupgrade area selebar tracknya saja. Tracknya aja? Ya, tracknya aja? Tracknya saja. Jadi kalau area run off dan lainnya kita tidak sentuh sama sekali. Dan memang tidak ada keharusan untuk mengupgrade area area surface di run off. Ya. Bahkan kita ditambahkan areanya. Run off-nya. Area run off yang kita tambahkan itu di tikungan 1, tikungan 10, tikungan 11, 12, 13, kemudian tikungan 16, dan kita tambahkan juga di tikungan 17. Tikungan 17. Ya, jadi area run off aspalnya lebih lebar, jauh lebih lebar dari sebelumnya, bahkan sebelumnya sudah lebar banget. Namun sekarang jauh lebih lebar, namun tetap mempertahankan area run off yang lama. Yang kita upgrade hanya area track lane-nya saja. Track lane-nya ya. Oke, tadi yang saya tangkap adalah memang secara umum run off lebih lebar. Karena mungkin itu permintaan dari FIM atau gimana? Betul. Dari permintaan ya, betul. Supaya lebih safety dan segala macam. Terus saya lihat juga curb-nya itu agak sedikit lebih panjang bila dibandingkan dengan dulu setahun yang lalu. Itu benar ya? Benar, jadi kita melaksanakan upgrading juga di area kerep. Di area kerep itu di tikungan 5 dan tikungan 6. 5 dan 6, oke. Kita menggunakan tipe KRF-nya adalah, terutama itu dari racing line baru keluar, itu namanya tipe negatif kerep. Negatif kerep. Negatif kerep Misano. Jadi sebutannya kalau di FIM ada Misano negatif kerb, lebarnya 1,5 meter. Lebar dari curb-nya ya. Kenapa dikatakan Misano negatif kerb? Karena pertama kali kerb ini diterapkan di FIM adalah di sirkuit Misano. Iya. Ada nggak sih tinjauan khusus kenapa di tikungan tersebut, tikungan 5 itu butuh curb yang seperti itu? Tikungan
Sebetulnya itu lebih dari kacamata seorang safety officer. Pada saat itu adalah Franco Incini langsung. Franco Incini yang menyatakan dari sisi desain kita sudah terhomologasi dengan baik. Kemudian tentunya ada improvement pada saat sudah dilaksanakan, dan evaluasi pada saat balapan dilaksanakan. Tentu karena ini balapan pertama, maka dari sisi safety officer pun tetap menambahkan beberapa poin-poin agar makin safety dan makin mantap tracknya. Oke. Dari pandangannya Franco Incini setelah MotoGP, dia bilang bahwa tikungan 56 negatif curve-nya waktu itu masih 1 meter. Namun dia bilang baiknya memang diratakan 1,5 meter sesuai dengan standarnya Misano negatif curve aslinya. Jadi itu yang kita lakukan. Itu sudah ada laporan resmi dari FIM-nya juga disampaikan ke kami, di-approve oleh dari otoritas IMI juga dan FIM. Jadi ya sudah kita laksanakan. Oke. Simpelnya seperti itu. Jadi murni dari kacamata dari seorang safety officer untuk keselamatan pembalap juga. Oke. Itu klub sudah ya. Sekarang kita sesuatu yang penting banget, yaitu masalah aspalnya sendiri. Seperti kita ketahui memang dari beberapa feedback pembalap ya, terutama yang MotoGP ini yang pada saat tes dan juga pada saat race weekendnya di Mandalika sebagai race weekend kedua itu memang banyak beberapa memang hadir kayak foto-foto, kayak misalkan ada beberapa bagian dari sirkuit yang lepas gitu, terus habis itu terkena badan dari yang ada di belakangnya. Apakah memang salah satu alasan ya melakukan resurfacing atau pengaspalan ulang itu salah satunya di situ, dan apa yang dilakukan oleh MGPA dan juga tim semuanya agar itu tuh bisa tersolve gitu ya problemnya. Jadi intinya kembali lagi upgrading yang kami lakukan di area track lane atau selebar track itu sesuai dengan apa yang diminta oleh FIM. Dan satu lagi kaitannya dengan akan dikejarnya homologasi FIA yang akan kita coba terapkan. Buat mobil ya berarti? Mobil. Jadi kita mencoba mencari titik irisan paling optimalnya antara regulasinya FIM dan FIA. Bahwa sepakat dari FIM bilang jika memang akan disarankan dan diinstruksikan bahwa kita lakukan saja upgrading untuk di area tracknya, cukup istilahnya dilakukan kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Mungkin diimprove di beberapa bagian. Jadi ya bagian kecilnya memang kalau masalah yang lepas memang pada nyatanya memang ada beberapa yang lepas, cuma bagian lemahnya saja. Oke, bagian yang lemah ya. Tapi setelah itu tidak terjadi lagi. Kemudian setelah di resurfacing, kemarin dilihat sendiri Mas Taufik juga melihat sendiri pada saat realitas event, areanya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi memang, betul. Yang tersisa di dalam hanya granul dari bannya saja. Jadi alhamdulillah yang dilakukan upgrading yang sudah dilakukan sesuai dengan permintaan dari FIM dan juga untuk aiming untuk dapat homologasi FIA sudah dilaksanakan dengan baik, dan insya Allah kita sekarang tinggal istilahnya kayak kami siap untuk menerima event lebih banyak. Gitu ya. Lebih detail lagi gitu ya. Pada saat saya rasakan kan memang secara umum aspal sirkuitnya itu lebih smooth, lah. Artinya smooth itu benar-benar lebih halus bila dibandingkan, atau mungkin secara ini porositasnya lebih kecil bila dibandingkan dengan yang gitu ya. Artinya apa yang dilakukan mungkin pergantian dari ini lebih detail ya, mungkin ada bisa di-share mungkin pergantian mungkin karkas batunya atau mungkin aspalnya ada perubahan spek atau kayak gimana gitu. Jadi kalau secara umum kita hampir untuk masalah spek dan lain-lain, kalau masalahnya kita bilang lebih detail pun saya cuma secara generalnya bilangnya kurang lebih sama. Kurang lebih sama, namun ini kita upgrade dan kita improve. Jadi memang porositasnya sedikit lebih rapat. Iya. Tapi teksturnya tetap sama. Teksturnya tetap sama ya. Karena grip sendiri itu kaitannya dengan tekstur. Teksturnya sama kayak kita ngelihat amplas. Amplas kalau makin halus kan makin smooth. Makin smooth. Iya. Tapi kasar, makin gigit. Tapi kita tidak boleh terlalu kasar juga karena akan terlalu abrasif terhadap ban. Jadi sekarang gripnya tetap kita maintain. Itu wajar kalau misalkan pas waktu mungkin
sempat pas event pertama sebelum WSBK atau sesi pertama pada saat WSBK, pembalap itu bilang agak licin atau apa, wajar karena baru ya, racing line masih belum ada terbentuk dan lain-lain. Tapi minyak-minyaknya gitu betul, ya. minyak-minyaknya. Tapi begitu makin siang makin banyak motor yang melintas, gripnya sudah kembali lagi. Karetnya sudah ada di situ ya. Lebih baik lagi sampai Toprak kemarin base lap-nya itu 1,5 detik lebih cepat Iya benar dari biasa. apa all time best Dari lap-nya yang tahun sebelumnya lalu. ya. Bahkan kalau nggak salah 0,3 detik, hanya 0,3 detik lebih lambat dari MotoGP. base time-nya si Quartararo. Ya, Betul. kalau nggak salah gitu ya. Itu fun fact-nya beberapa teman-teman di FIM bilang jika Toprak start dengan catatan waktu yang sekarang dengan motornya yang sekarang itu dimasukkan ke catatan waktunya MotoGP, Toprak bisa start di urutan 3 atau 4. Wah, luar biasa ya. Berarti itu artinya untuk menunjukkan bahwa memang gripnya itu memang udah luar biasa sekarang. Detail nih, saya baca dari beberapa media. Kalau dulu itu mungkin pengambilan batu yang dari Sulawesi, nih ya, mungkin hanya ada pertanyaan beberapa netizen gitu ya. Terus sekarang itu lebih lokal, katanya mereka ngambil dari Rinjani, itu betul ya? Iya. Betul, jadi lebih Sampai kita sebut untuk teman-teman di lapangan kita sebutnya sampai aspal Rinjani itu. aspal Rinjani. Oh, karena memang batunya ya? Batunya kurang lebih kualitasnya bahkan lebih baik, kualitas yang lebih baik, tapi tipikal batunya mungkin orang geologis pasti ngerti itu tipikal batunya mirip, dan ini kurang lebih batunya ukurannya pun sama. Nah, ukurannya sama ya? Sebenarnya ukurannya sama ya? Cuma memang lebih rapat saja. Lebih rapat. Jadi secara grip masuk tetap sama seperti yang lama, bahkan lebih baik. Dan secara drainage, maksudnya kemampuan untuk menghilangkan air di track, bahkan kita improve lebih baik. Improve ya. Ada perubahan chamber nggak di tikungan-tikungan? Perubahan chamber kurang lebih sama. Kurang lebih sama, tetap satu kemiringan. Namun kita kita improve sedikit di beberapa titik agar lebih curam atau kemiringan ya berarti ya? Kemiringannya sedikit lebih curam. Namun intinya untuk memperbaiki, untuk mengimprove air agar lebih airnya lebih cepat untuk ini ya. Makanya alhamdulillah dari beberapa kali hujan kita lihat juga air itu kurang dari sekitar 10 menit sudah turun ya. Sudah turun dan juga tidak ada pounding. Oh, tidak ada menggenang ya? Tidak ada menggenang dan minim water crossing. Oh, gitu. Saya dengar lagi nih, tinggal minta konfirmasi juga MGPA berkolaborasi dengan Zarno Spanelli dengan Bromo kalau nggak salah ya. Karena memang secara umum saya memang sempat waktu Sepang melakukan resurfacing, ya memang saya sempat nanya ke Zarno, memang dia punya kayak kayak special treatment gitu ya. Betul. Memang sebegitu signifikannya Zarno, masukan dari Zarno ini. Masukan dari Zarno sangat signifikan dan sangat detail. Jadi intinya karena dia sudah udah mengecek, mengevaluasi track sesuai dengan laporan dari FIM dan juga keadaan existing track. Dia bilang tidak banyak yang perlu diubah karena layout ini sudah sangat bagus. Segi pelaksanaan juga sudah sangat bagus, cuma dia memberikan beberapa input untuk diimprove gitu. Jadi memang alhamdulillah kita dibantu oleh ahli aspalnya itu Zarno Zavelli untuk beberapa hal yang lebih detail, dia juga udah tahu lebih banyak. Namun ya kita sangat-sangat terbantu dengan Jarno dengan Jarno ya. Dengan apa yang dilakukan dengan Jarno gitu. Jadi dia pun melengkapi pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh expert yang sebelumnya. Jadi lebih ke dia melengkapi dan mengimprove ya. Jadi pada dasarnya dikeruk dulu ya, atau dikrok dulu ya hitungannya. Ya, pada semua yang lama ya. Jadi bukan hanya ditambal, tapi langsung diambil yang dulu lalu di layer lagi, di layer lagi ya. Agar elevasinya sama lagi. Karena kalau di overlay kan berarti nanti aspalnya lebih tinggi ya. Ada hubungannya sama drainase dan segala macam ini ya berarti ya. Dan juga safety. Nah, saya lihat pertanyaan terakhir nih. Bersiap untuk homologasi FIA, kira-kira sebenarnya ini udah masuk atau belum, atau memang akan ada sedikit beberapa improvement untuk FIA? Betul. Jadi secara general nanti saya belum bisa berbicara banyak untuk FIA karena ada beberapa inspektor FIA yang akan ngecek dulu ya. Namun intinya begini, kalau kita tahu juga Mas Taufik tahu juga bahwa track mobil
itu belum tentu bisa dijadikan track motor. Ya. Namun Sebaliknya, track track motor biasanya sudah bisa dijadikan track mobil. Jadi seharusnya sih ketika nanti homologasi mungkin ada beberapa improvement, ada beberapa yang mesti kita adjust, bukan kita hanya improve atau kita adjust cara ini menyesuaikan dari FIA. Namun nanti itu masih menunggu loyal owner. Atau mungkin hal-hal lain kayak misalnya pedok pit pedoksnya gitu ya. Pit pedoknya mungkin sekarang sih kalau dari beberapa series di FIA, setahu mungkin ada masukan-masukan atau ada beberapa masukan nanti yang akan direspon dari FIA. Tapi secara overall sih beberapa input juga bahwa kalau track ini untuk dijadikan event mobil sudah bisa. Namun memang mungkin ada adjustment di safety plan-nya untuk bagaimana mengevakuasi mobil itu saja. Iya. Nah, run off-nya kan gede-gede. Oh, run off-nya. Sneak peek nih. Ya. Kira-kira target untuk lulus homologasi FIA kapan? Tahun depan? Kita berdoa. Itu ya. Tapi target boleh dong. Iya dong. Targetnya 2023 mungkin ya. Ya, itu aja teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian dapat yang namanya sedikit sneak peek dari Mas Andika mengenai status dari sirkuit Mandalika yang ada hubungannya dengan Formula 1 mungkin hitungannya ke sini ya. Amin ya. Itu aja mungkin konten kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih Mas Andika juga. Sama-sama. Pamit. Kita mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di konten-konten selanjutnya dari TMC Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.